Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar video seorang kiai dari Tegal. Beliau bernama Kiai Syarifuddin. Itu yang tertulis dalam video tersebut. Nah, Kiai Syarifuddin ini menyampaikan beberapa hal, termasuk salah satunya beliau tidak suka dengan Ustadz Wafi, dan juga beliau sangat tidak suka dengan Gus Rumail Abbas. Nah, pernyataan-pernyataannya perlu ditanggapi, perlu diluruskan. Termasuk beliau begitu kasar ya menanggapi tentang Gus Rumail, sampai-sampai katanya ingin menampar Gus Rumail. Ini sungguh tidak pantas di depan publik dan dipublikasikan. Siapapun itu, bukan hanya dari pihak NU, FPI, Muhammadiyah, atau siapapun kelompok. Kalau demikian kan tidak patut ya. Nah, kita lihat video dari kiai tersebut. Tapi nyuwun sewu, inilah hebatnya Wali Songo. Ternyata Wali Songo juga tidak hanya menampung genetika laki-laki, juga menampung genetika perempuan. Dan ini bersanad berdasar. Tadi pagi saya dapat bisikan dari Kiai Madura. Apa katanya? Isa bin Maryam, bukan Isa bin bukan. Tapi Isa ibni Maryam, Isa putra ibu Maryam, bukan Isa ibn Allah, bukan. Ini Quran. Halo Pak Alawi. Di video yang saya putar, Kiai Syarifuddin mengatakan hebatnya dari para Ba'alawi, dari para Wali Songo ini menampung keturunan-keturunan Wali Songo, baik itu dari jalur laki-laki ataupun jalur perempuan. Nah, itu bagus sebagai tali ikatan kekeluargaan, baik itu dari laki-laki ataupun dari perempuan, sama-sama dirangkul. Itu bagus. Tapi untuk masalah nasab, orang itu dinisbatkan kepada leluhurnya itu melalui jalur laki-laki. Seperti kita ketahui, mulai dari dahulu, dari kitab-kitab baik dari ajaran Islam atau dari kitab-kitab lain selain kitab orang Islam, orang terdahulu menulis silsilah nama seseorang sampai kepada leluhurnya itu melalui jalur laki-laki. Sebut saja dalam kitab Taurat, kitab Injil, itu kitab terdahulu, baik itu yang telah dirubah ataupun tidak, sama-sama menyebut keturunan Nabi Nuh, keturunan Nabi Musa, keturunan nabi-nabi yang lain. Itu rentetannya sampai ke atas melalui jalur laki-laki. Rasulullah pun disebutkan nasabnya melalui jalur laki-laki. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai Sayyidina Adnan. Jalur laki-laki yang disebut. Itu jika nasab. Namun orang yang keturunan dari perempuan itu tetap itu namanya dzurriyah, bukan malah dinafikan, tidak, tetap namanya dzurriyah atau naslu atau akibu, keturunan. Tetap anak perempuan saya dan keturunan-keturunannya itu adalah dzurriyyati, keturunan saya, akibi wa nasli. Disebutkan dalam kitab fikih, wa yadkhulu auladul banati fil waqfi ala dzurriyyati wan nasli wal akibi. Jika ada orang berwakaf, wakaf ini untuk dzurriyah saya, naslu saya, akibu saya, keturunan-keturunan saya, maka siapapun keturunannya, mau itu dari laki-laki atau perempuan, itu dapatkan wakaf itu. Illa ayyakulah ala ma yantasibu ilaihi minhum. Adapun jika wakafnya begini, ini saya wakafkan kepada orang-orang keturunan saya yang bernisbat pada saya, yang bernasabkan kepada saya. Nah, itu keturunan dari perempuan itu tidak termasuk. Jadi itu bedanya nisbah, nasab, dan dzurriyah, keturunan. Kata Imam Baghawi, auladu binatil insan la yunsabuna ilaihi. Keturunan dari perempuan
itu tidak dinisbatkan kepada orang itu. Keturunan dari anak perempuan tidak dinisbatkan kepada orang tersebut. Wa in kanu ma'dudina fi dzurriyyatihi, meskipun mereka termasuk dalam dzurriyyah. Nah, parahnya juga Kiai Syarifuddin membandingkannya dengan Al-Qur'an. Isa bin Maryam, dalam Al-Qur'an disebutkan Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, dari jalur perempuan. Isa putra Maryam, Maryam kan perempuan, tapi tidak menyebutkan dari laki-laki. Nah, Nabi Isa kan tidak punya ayah, malah dibandingkannya, disebutnya dalam Al-Quran Isa putra Maryam, bukan Isa ibnullah, Isa putra Allah. Nah, kalau disebut Isa ibnullah, Isa putra Allah, itu bukan salah, bukan masalah bernisbat atau tidak, masalahnya malah keyakinan, itu kafir. Menyebutkan Nabi Isa sebagai putra Allah itu kafir, bukan Islam, keluar dari Islam. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, atau laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh-sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu nomor 3 dari 3 Tuhan. Wa qalatin nasara masih ibnullah, orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah putra Allah. Nah, itu kafir. Beda lagi. Ini kalau disebutkan dari jalur laki-laki ya memang tidak ada, kalau dijalurkan kepada Allah kafir. Jauh perbandingannya. Kemudian saya berkali-kali ngomong kok, Syarifuddin santri Deso di dalam membela hak, harkat, martabat dakwah Wali Songo tanpa tendensi benci dengan sampean Balawi, nggak ada. Saya baik dengan beberapa habaib. Jadi ini bukan gerakan kebencian, bukan. Tapi ayo jujur. Ayo jujur. Prinsip orang bijak, lebih baik salah mengakui kesalahan daripada bohong. nah, ini bahasa yang disampaikan Kiai Syarif tidak jelas. Para habaib disuruh jujur. Ini jujur dalam hal apa? Kalau dalam hal nasab, apakah mereka nasabnya diakui, ditetapkan sebagai keturunan Rasulullah, bernisbat kepada Rasulullah, bernasab kepada Rasulullah? Kita harus jujur dari referensi literasi yang kita baca. Nah, kalau masalah jujur dalam hal lain, misalkan terkait dengan makam, beberapa makam para orang-orang berpengaruh, para pangeran, raja, dan atau juga sejarah dan semacamnya, itu memang harus para habaib yang bercerita kontroversi, berbenturan dengan apa yang telah diketahui oleh orang banyak dan para kiai, ini harus jujur. Saya takut nanti akan muncul wafi-wafi yang baru, akan muncul rumail-rumail yang baru, atau muncul orang yang udeng-udengnya gede tapi nggak bisa memberikan tetenger. Kalau ilmu pondok pesantren bi anna nasba wa alawi, kata dia harusnya layu rofu. Aku mau bilang bodoh kok ujung-ujungnya besar gitu loh. Yang ngapunten gini-gini alumni Ploso Mojo Kediri 10 tahun lah, tahu lah kalau kayak gitu. Nah, terakhir beliau mengatakan jangan ada Ustaz Wafi atau unsur nilai yang lain, ya. Nah, saya tidak tayangkan bahasa beliau yang ingin berkata menampar. Nah, kemudian beliau mengatakan di anna nasba ba'alawi la yu'rafu, harus memberi tanda-tanda tengah, kata bahasa pondok. Beliau salah bacanya. Bi anna nasaba ba'alawi, bi anna nasaba ba'alawi, atau nasaba bukan nasba. Ini beliau menyebut begini, ini lulusan atau alumni dari Ploso Mojo Kediri, kok salah bacanya, bawa nama pondok tapi salah bacanya. Bukan ingin menyalah-nyalahkan, tapi ya harus diketahui orang menyampaikan sesuatu itu tingkatannya seperti apa. Ya, kurang lebih saya mohon maaf terlebih kepada Kiai Syarifuddin. Ya, semoga diampuni dosanya termasuk saya. Nah, karena yang ini kan terkait dengan pernyataan di depan publik, jadi harus disampaikan juga
tanggapi melalui publik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.